Melihat beberapa cuplikan tersebut, jelas ada sesuatu yang Sintayong ubah tentang hal yang begitu penting bagi diri seorang pemain, yaitu mental. Ia lakukan hal tak wajar, yang tujuannya memaksa agar timnas Indonesia bangkit dari tidur panjangnya. Datang memenuhi permintaan Ratu Tisha, yaitu untuk memperbaiki timnas Indonesia, tampaknya benar-benar menjadi PR besar bagi Sintayong, yang mana sebelumnya timnas dinilai jalan di tempat dan selalu jadi bulan-bulanan jika menghadapi tim yang lebih kuat, terlebih lagi tim di luar ASEAN. Tekukan Ahmed Hamdoni dan bahaya. Lawan Andri Itani. Bahaya kembali pemirsa. Bahaya kembali. Dan tendang dilepas. Namun hadirnya Sintayong di timnas memberikan gairah luar biasa bagi para supporter. Tak hanya mendukung saat berlaga, para supporter juga selalu ikut mengawal proses yang ada di tubuh timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, Sintayong dinilai begitu fokus dan serius pada proses. Yang mana proses yang dimaksud tampaknya begitu nyata dikerjakan, dan apa yang dilakukan Sintayong hari ini menunjukkan progres signifikan. Supporter timnas saat ini tampaknya sudah bosan akan kata percaya proses yang selalu digaungkan oleh kepengurusan PSSI yang dulu-dulu. Bagaimana tidak, lebih dari 20 tahun timnas senior tak satu pun berhasil memberikan gelar juara pada masyarakat Indonesia. Jangankan gelar, lolos ke gelaran bergengsi semacam Piala Asia pun tak kita rasakan. Well, he's kept the ball in. And is this the opening goal? And it is, yes, Malaysia have got the opening goal. Again, Malaysia does so well on that byline. Great chance to shoot, and it's a spin around, but the cross comes in. It's a great chance, and it's a third goal. And it is Safi. Namun di bawah kepelatihan Sintayong, harapan itu kembali ada. Pelatih yang tak sembunyi di balik kata percaya proses ketika timnas gagal, namun benar-benar fokus pada proses untuk mengejar prestasi. Inilah beberapa skill Sintayong yang berhasil merubah sepak bola Indonesia. Mampu jadikan gol lawan sebagai pemicu kebangkitan. Ada beberapa momen comeback timnas di era Sintayong. Namun 3 pertandingan yang kami nilai paling menunjukkan jika mental para pemain timnas memang telah terbentuk. 1 comeback melawan Malaysia dalam gelaran Piala AFF 2020, timnas Indonesia sempat dikejutkan oleh gol timnas Malaysia. Pertandingan baru 12 menit berjalan, timnas Malaysia sudah berhasil membuat kejutan, yaitu melesatkan tendangan keras yang berhasil bersarang ke gawang Nadeo. Di pertandingan kali inilah kita melihat polesan Sintayong yang mulai terlihat. Bukannya tertekan, melainkan makin tak mau kalah dan justru berani keluar menyerang. Yang terjadi, timnas berhasil menundukkan perlawanan timnas Malaysia dengan skor 4-1. Good one by Faisal Halim. Is he through here with Sulaiman? Squared it. Brilliant. Still Pratama. He's ridden the challenge. Pratama. He's still going, Pratama. Can they finish this? Yes! All good now. Oh, what a shot that is! The natural left backs. Dimas. Oh, they've got... Kemudian masih pada gelaran yang sama, yaitu saat menghadapi Singapura. Timnas Indonesia benar-benar dalam keadaan di ujung tanduk. Kali ini benar-benar krusial. Di menit 90, timnas Singapura mendapat hadiah penalti. Namun secara dramatis, Nadeo berhasil menepis dan memaksa pertandingan memasuki extra time. Oh, he saved it! Lagi-lagi timnas berhasil melakukan comeback dan memenangi pertandingan dengan skor 4-2. Oh, an important touch on, but it's gone in. We didn't see the problem there. Kemudian pada gelaran lebih besar, yaitu saat menghadapi Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia yang diremehkan sebelumnya dengan dianggap merupakan tim yang paling awal akan tersingkir, sempat hampir dihancurkan mentalnya. Bagaimana tidak, timnas Kuwait berhasil menyarangkan bola terlebih dahulu.
Namun polesan mental oleh Sinteyong tampaknya benar-benar membuat agar gol lawan bukan menjadi momok tapi sebagai pemicu untuk para pemain lebih berjuang. Dan yang terjadi, timnas berikan kejutan dan mampu mengalahkan sang tuan rumah dengan skor 2-1. Sebuah pertunjukan apik dari timnas yang dulunya digelari babak pertama gacor, babak kedua kendor. Selain mental yang telah terbentuk, Sinteyong juga dinilai nekat untuk memotong generasi di timnas Indonesia. Bukannya anti pemain senior, namun Sinteyong tampaknya memang bukan sekedar mencari kemenangan, tapi membangun pondasi di tubuh timnas Indonesia. Tercatat hanya Fahrudin Arianto satu-satunya pemain yang usianya sudah menginjak 30 tahun. Sebuah pertunjukan jika tim yang Sinteyong bangun ini bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun saja, melainkan mampu eksis dalam jangka waktu yang lebih lama. Mirip seperti yang dilakukan Jerman saat mempersiapkan Dream Team untuk menjuarai Piala Dunia. Timnas sekarang memang telah terlihat jelas progresnya, mulai dari fisik, mental, stamina, bahkan taktik pun jauh lebih memanjakan mata. Timnas yang dulunya selalu dibantai saat berhadapan dengan tim dari Timur Tengah, di era Sinteyong kita sudah bisa katakan itu tak terjadi lagi. Timnas yang dulu selalu terbantai saat menghadapi tim dengan postur yang lebih besar, apalagi punya peringkat 100 besar FIFA. Namun sekarang tampaknya itu tak lagi kita temukan. Yang terbaru, tim kebanggaan masyarakat Indonesia ini berhasil mengalahkan timnas Curaçao. Yang para pemain Curaçao sendiri banyak berkarir di Eropa. Tak tanggung-tanggung 2 leg sekaligus berhasil anak asuh Sinteyong yang catatkan kemenangan. Kali ini berikan saya pada Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Oh, lagi masuk. Siap-siap kali ini. Baik sekali depan ke perlawanan. Maka di era Sinteyong lah kita melihat harapan itu kembali ada. Berhasil mengantarkan 2 timnas sekaligus lolos ke Piala Asia, juga membawa peringkat timnas menjadi 152. Yang sebelum ia datang peringkat timnas hanya bertengger di posisi 177. Atau naik 25 peringkat sejak kedatangannya. Membuat fondasi telah dilakukan dan progres telah terlihat maju ke depan. Maka tinggal satu lagi harapan, yaitu mengejar prestasi di turnamen yang akan datang. Dapatkah Sinteyong membawa timnas Indonesia setidaknya meraih gelar juara pada Piala AFF untuk pertama kalinya? Biarkan waktu yang menjawabnya. Classic AFF Suzuki Cup matches. Entertaining and enthralling game we've had at the AFF Suzuki Cup. Dari para pemain